Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat peternak cerdas semua dimanapun kalian berada. Salah satu masalah yang biasanya dihadapi peternak puyuh adalah kasus wheat feces ya, atau kotoran puyuh basah. Kita akan bahas tuntas satu persatu penyebabnya nanti. Namun sebelum itu jangan lupa ya, yang baru datang ke channel ini jangan lupa untuk subscribe-nya dulu, like-nya juga, dan share-nya juga ya nanti. Bagi peternak pemula, kotoran basah menjadi permasalahan tersendiri. Apalagi kandang puyuh dekat dengan pemukiman penduduk ya. Dengan kotoran puyuh basah, otomatis bau yang ditimbulkan akan semakin menyengat. Banyak sekali faktor-faktor penyebab kotoran puyuh basah. Saya akan paparkan secara logika tentunya. Karena banyak sekali bertebaran di YouTube yang terkadang yang disalahkan adalah bibitnya. Apakah betul seperti itu? Saya akan luruskan kata-kata yang sepertinya kurang bijak menurut saya. Namun untuk awal kita akan membahas dahulu tentang penyebabnya tentunya. Dari situ nanti kita akan simpulkan apakah betul seperti yang dibilang orang-orang bahwa bibit mempengaruhi kotoran puyuh basah, atau malah yang basah lah yang tentunya lebih bagus dan lama produksinya. Oke, kita bahas dahulu satu persatu penyebabnya dahulu. Faktor penyebab pertama tentunya faktor dari nipel yang bocor. Kita perlu cek dahulu apakah nipel pada air minum puyuh tidak terdapat kebocoran tentunya. Jika dirasa tidak ada kebocoran, maka kita lanjut ke faktor penyebab selanjutnya. Untuk faktor penyebab kedua, yaitu cuaca panas ekstrim. Pada saat cuaca panas yang tinggi, puyuh akan lebih cenderung minum ketimbang makan. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga suhu tubuhnya agar tidak dehidrasi tentunya. Namun dampaknya sudah pasti kotoran akan menjadi encer. Pencegahannya, berikanlah kipas blower jika diperlukan agar suhu di kandang tidak terlalu tinggi, atau lakukan penyemprotan kabut jika diperlukan agar menurunkan sedikit suhu kandang. Untuk faktor penyebab ketiga, yaitu tentu saja kepadatan kandang. Banyak peternak selalu mengabaikan hal yang satu ini. Agar diperoleh suhu kandang yang nyaman bagi puyuh, alangkah baiknya jika kita tetap menjaga kepadatan per kotak kandang, tentunya dengan standarnya ya, yaitu dengan rumus panjang kali lebar dibagi 222. 222 di sini adalah bobot puyuhnya. Jadi tentukan sendiri berapa bobot puyuh teman-teman. Bisa dibayangkan jika puyuh terlalu berdesak-desakan, maka suhu per kotak kandang pun akan terasa panas. Hal ini akan menyebabkan puyuh juga lebih sering minum ketimbang makan. Untuk penyebab keempat, infeksi penyakit pencernaan yang diakibatkan oleh bakteri, virus, maupun dari parasit juga dapat menampakkan adanya gejala diare. Contoh penyakit yang dapat memunculkan gejala diare antara lain NE atau necrotic enteritis ya, Colibacillus, salmonellosis, kolera, dan penyakit viral terutama yang bersifat imunosupresif seperti AI, gumboro, IB, ND, dan lain-lain. Sedangkan infeksi parasit cacing ya, terutama koksidiosis, juga menyebabkan diare. Diare yang ditimbulkan dari masing-masing penyakit ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Silakan disimak dahulu tabel berikut agar teman-teman dapat mengetahui secara klinis apakah penyebab utama dari kotoran puyuh encer kita adalah terinfeksi penyakit.
Jika dirasa secara kasat mata puyuh kita sehat-sehat saja, dan pada produksi puyuh, terutama puyuh kita tidak ada penurunan dan feed intake harian masih bagus, cukup kita lewatkan saja penyebab ini. Oke, lanjut ke faktor penyebab kelima. Nah, untuk faktor inilah yang menjadi penentu penyebab kotoran puyuh basah. Pada waktu puyuh mencapai puncak keemasan atau puncak produksi, biasanya dimulai dari 2 bulan pertama sampai usia minimal 7 bulan. Bisa maju, bisa juga mundur ya, tergantung dari strain puyuhnya. Pada waktu ini puyuh bertelur bisa 80% sampai 90% lebih. Dan pada masa ini puyuh lagi banyak-banyaknya makan. Namun telur yang dihasilkan pun maksimal. Nah, kita tahu sendiri nutrisi pada pakan puyuh itu sangat tinggi. Dengan crude protein 19% sampai 21%. Bisa dibilang wow ya. Jika dibandingkan pakan unggas yang lain tentunya. Terus apa hubungannya dengan kasus kotoran basah? Puyuh mengkonsumsi minuman banyak bukan berarti puyuh itu dehidrasi. Puyuh mengkonsumsi protein dan asam amino yang tinggi pun mereka akan banyak minum untuk membuang protein yang berlebih. Jadi saat puyuh mengkonsumsi protein tinggi, tubuh semakin kekurangan cairan. Ini terjadi karena tubuh puyuh harus menggunakan lebih banyak cairan untuk mengeluarkan nitrogen pada protein. Dengan mengkonsumsi banyak cairan, maka dipastikan kotoran pun semakin basah, bahkan cair. Dari sini sudah paham kan? Jadi untuk para peternak baru, jika tidak mau kotoran puyuh basah, mending tidak usah ternak puyuh ya. Kalau takut, ternak saja kambing yang kotorannya bulat bagus seperti kacang atom ya. Jancuk. Kalau buat peternak yang sudah senior, kasus wheat phases ini menjadi sesuatu hal yang lumrah ya, dan tidak terlalu dipusingkan karena mereka memahami akan siklus ini. Bahkan jika saya sendiri, saya lebih menyukai kotoran puyuh basah. Bahkan sampai usia 8 bulan ke atas pun akan tetap basah. Karena logikanya kotoran basah produksi juga maksimal. Karena dari hasil recording saya mengambil puyuh dari berbagai tempat. Yang terbagus produksinya dan terlama produksinya adalah puyuh yang kotorannya basah. Namun perlu diingat, basah karena bukan dari penyakit ya, tetapi basah karena makan bagus, produksi pun bagus. Jadi untuk masalah bibit tadi, seumpama pun dapat puyuh yang kotoran basah, kita cukup melihat produksinya saja. Jika produksinya 90% ke atas, tentu tidak jadi masalah. Anda mau pilih puyuh kotoran kering namun produksi mentok di 80%, atau kotoran puyuh basah tapi produksi bisa di 90% lebih. Kalau saya jelaslah yang produksi tinggi, semakin tinggi semakin untung. Oke, saya rasa cukup untuk bahasan kali ini. Bila ada yang ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa juga gabung di grup peternak cerdas. Untuk link ada di deskripsi video ini. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya dulu. Like dan share-nya juga ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Salam peternak cerdas, salam logika, jayalah selalu peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.